Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kelas 3 Fastabikul Khairat di rumah. Ketemu lagi sama Bunda Dwi dalam pembelajaran tematik. Kalau hari Rabu minggu lalu kita belajar tematik muatan bahasa Indonesia, hari ini Bunda Dwi mau ngajak kalian sama-sama untuk belajar tematik muatan matematika. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih belajar mengenai bilangan pecahan. Kalau di semester 1 lalu kita menentukan nilai pecahan dari suatu benda, kalau kali ini kita mau belajar menentukan nilai bilangan pecahan itu sendiri, apakah lebih besar, lebih kecil, atau nilainya sama. Nah, teman-teman kelas 3 di rumah masih pada ingat kan pelajaran waktu kalian masih kelas 2, tanda atau simbol yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan. Ada tanda lebih besar, lebih kecil, atau tanda sama dengan kalau jumlah atau bilangannya itu bernilai sama. Oke, baik. Kalau kalian lupa nih atau aduh Bunda, yang mana ya tandanya ya Bunda? Yang besar yang mana ya Bun? Yang kecil yang mana? Nah, Bunda akan kasih lihat lagi yang mana tanda besar, yang mana kecil, dan juga yang sama dengan. Nah, teman-teman di rumah, tanda yang pertama pada layar memiliki arti atau dapat kita baca kurang dari atau lebih kecil dari. Kalau kita tarik garis lurus di depannya akan membentuk huruf K atau bisa kita ibaratkan dengan kata kecil. Tanda yang kedua dapat kita baca lebih dari atau lebih besar dari. Jika kita tarik garis lurus di depannya akan membentuk seperti huruf B yang bisa kita ibaratkan dari kata besar atau banyak. Selain menambahkan garis lurus di depan tanda, kalian juga bisa mengibaratkannya dengan mulut buaya yang terbuka. Mulut buaya ini akan menghadap atau seperti akan memakan bilangan yang lebih besar atau lebih banyak. Lucu ya teman-teman. Tanda yang terakhir, kalian sudah tahu kan dibaca sama dengan. Nah, kita langsung coba ke contoh soal ya. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan juga kue vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Kue coklat dibagi menjadi 2 bagian. Sedangkan kue vanila dibagi menjadi 3 bagian. Kalian masih pada ingat kan bagaimana menuliskan bilangan pecahan dari sebuah benda yang dibagi? Nah, kalau dari kue ini, kue coklat dibagi menjadi 2 bagian. Maka masing-masing kue disebut pecahan bilangannya adalah 1/2 atau setengah. Sementara untuk kue vanila, masing-masing bagian kita sebut 1/3 atau sepertiga. Lalu kita ambil dari kue itu masing-masing 1 bagian. Kue coklat 1/2 dan kue vanila 1/3. Dari 2 kue ini, yang manakah yang lebih besar? Ya, kue coklat. Kita lihat dari bentuknya ya teman-teman. Kue coklat ukurannya lebih besar dari kue vanila. Yuk kita coba lagi ke contoh soal berikutnya. Sekarang Bunda Dwi memiliki 2 persegi panjang yang sama besarnya. 1 persegi panjang dibagi menjadi 2 bagian, maka masing-masing bagian memiliki nilai 1/2. Kemudian persegi panjang yang kedua Bunda bagi menjadi 4 bagian, maka masing-masing bagian memiliki nilai 1/4. Kalau dibandingkan setiap bagiannya, yang manakah yang lebih besar teman-teman? Ya, 1/2 lebih besar dari 1/4. Kalau kita melihat dari bentuknya ya teman-teman. Kalau Bunda tidak memiliki benda, bagaimana cara menentukannya? Kalau suatu pecahan, angka yang di atas disebut pembilang, di bagian bawah disebut penyebut. Pecahan 1/2 dan 1/4 ternyata pembilangnya sama. Maka untuk membandingkannya kita lihat penyebutnya. Semakin kecil penyebut, maka nilainya semakin besar. Jadi 1/2 dan 1/4 yang lebih besar adalah 1/2. Kita coba soal berikutnya ya. 2/4 dan
2/3. Yang mana yang lebih besar teman-teman? Ya, benar sekali. Yang lebih besar adalah 2/3. Kita coba yang ketiga ya. 3/4 dan 3/3. Di sini juga sama. Kita lihat nilai penyebutnya. Maka yang lebih besar adalah 3/3. Kenapa bisa begitu teman-teman? Kesimpulannya adalah jika pembilangnya sama, maka semakin besar penyebutnya, nilainya semakin kecil. Dan semakin kecil penyebutnya, nilainya akan semakin besar. Sudah paham kan sampai sini teman-teman? Sekarang kita coba soal berikutnya ya. Teman-teman di rumah, kalau tadi Bunda memberikan contoh, jika pembilangnya sama, kali ini bagaimana jika nilai penyebutnya yang sama? Maka yang harus kita lihat adalah nilai pembilangnya. Semakin besar pembilang, maka nilainya juga akan semakin besar. Perhatikan dari 3 contoh ini ya, 1/2 dan 2/2. Maka yang lebih besar adalah 2/2. Begitu pula soal nomor 2. Di sini 1/4 dan 2/4. Yang mana yang lebih besar teman-teman? Ayo, sudah pada tahu kan? Benar sekali, 1/4 lebih kecil dari 2/4. Begitu pula soal nomor 3. 3/8 lebih kecil dari 5/8. Kesimpulannya, jika penyebutnya sama, maka semakin besar pembilangnya, nilainya semakin besar. Dan semakin kecil pembilang, nilainya semakin kecil. Oke teman-teman kelas 3 di rumah, kalian sudah pada paham kan dengan penjelasan dari Bunda Dwi tadi? Sekarang supaya Bunda Dwi tahu kalau kalian sudah paham, coba kalian ambil buku tematik tema 5 kalian dan buka halaman 68. Kalian coba kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Kalau sudah nanti di-upload di GC kelas masing-masing. Tapi kalau kalian masih mengalami kesulitan, boleh japri wali kelas masing-masing ya. Sekian dulu video pembelajaran hari ini dari Bunda. Kita ketemu lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.